Semuanya, kembali lagi dengan gue Iksan Utama. Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mempreparasi silinder blok ini. Jadi apa saja yang harus kita cek sebelum kita melakukan rakitan mesin. Dan sebelumnya gue mau minta maaf, episode ini agak terbengkalai karena kemarin gue kena COVID, jadi 2 minggu gue harus istirahat dulu. Setelah gue sembuh, ternyata sudah waktunya jadwalnya balapan ISOM. Jadi gue harus nyiapin 6 mobil BMW Tim Astra. Gue belum sempat lagi untuk rakit mesin ini. Jadi episode kali ini kita akan lihat apa saja step by stepnya yang perlu kita cek, apalagi especially untuk merakit sebuah blok yang terbuat dari aluminium atau dari BMW M52 ini. Yang serunya adalah kalender drifting ternyata sudah keluar dan akan mulai di bulan Juni. Sekarang tanggal 27 Maret. Artinya gue cuma punya 2 bulan untuk menyiapkan mobil bangke mesin yang belum jadi apa-apa untuk siap balapan di bulan Juni nanti. Sangat challenging karena gue ngerjainnya sendirian. Gue belum ketemu formulasinya mau kayak gimana karena gue cuma bisa ngerjain Sabtu dan Minggu juga kayaknya agak susah. Tapi gue akan coba semaksimal mungkin, akan cari jalan bagaimana caranya ngebikin mobil bangke kemarin menjadi mobil yang proper untuk balapan. So dari sekarang dari kemarin gue udah nabung beli spare part dan segala macam. Saatnya kita belanja dan udah, kita mulai aja videonya. Bagaimana caranya kita mengecek dan mempreparasi sebuah silinder blok. Karena silinder blok adalah kunci ketahanan dari sebuah mesin. Kalau preparasinya atau fondasinya belum siap, akan menjadi premature failure atau kerusakan yang sangat dini. Nah, ini kita harus secara teliti bagaimana caranya kita menyiapkan silinder blok ini. Oke, untuk pertama kali kita harus menyiapkan silinder blok adalah khususnya untuk BMW ya, M52 silinder blok aluminium ini sangat-sangat crucial. Jadi banyak banget yang harus kita cek, dari boringnya, dari flatnessnya, dan juga termasuk drat-dratnya kita harus cekin karena ini sangat ringkih sekali dan mudah rusak. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus ngecek lubang drat baut headnya ini. Karena bloknya aluminium, jadi thread atau drat dari sebuah aluminium itu tidak terlalu kuat dibandingkan dengan blok besi. Jadi kita harus ngecek apa saja yang harus kita lakukan, cara pengecekannya. Dan juga ini dari BMW adalah kalau misalkan sebuah mesin kita buka, itu ada beberapa barang yang harus kita ganti baru. Contoh seperti bautnya atau threadnya dan segala macam. Nah, kita akan cek cara ceknya seperti apa. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan semua lubang baut head ini. Jadi semuanya harus kita bersihkan. Caranya bagaimana? Pertama, kita bisa menggunakan alat snai ya, atau tap and die ini. Tinggal cari ukuran drat yang mana, kita bisa masukkan ke dalam drat baut head ini. Jadi kita tinggal bersihin, bukan membuat ulir baru, tapi kita hanya ngebersihin. Tapi kalau kalian tidak punya alat ini, ada lagi salah satu caranya adalah kita menggunakan baut head bekas seperti ini. Kalian tinggal gerinda saja 3 sisi seperti ini. Ini 1, 2, dan 3. Jadi kalian bisa masukin dan melakukan pembersihan di ulirnya. Nah, seperti ini. Inilah cara bersihnya. Lalu setelah itu kalian tembak dengan kompresor atau kontak cleaner atau juga dengan desicer agar semua kotorannya keluar dari lubang ini. Nah, setelah gue inspeksi ternyata gue menemukan suatu problem di drat baut head ini. Ada beberapa yang ternyata rusak. Bagaimana cara ngeceknya? Kita cukup menggunakan obeng kecil seperti ini, lalu kita gerakkan drat di dalamnya. Kalau dia bisa bergerak atau bahkan bisa tercongkel, berarti itu dratnya sudah rusak. Seperti ini, nggak terlalu kelihatan, tapi ini ada pergerakan dan bisa gue congkel. Ini harus kita ganti. Ini adalah salah satu penyebab kerusakan untuk mesin BMW M52. Bisa dari pakai nyebrang, atau baut head terangkat, kompresi lari, nggak bisa ditorsi kunci bautnya. Nah, inilah penyebabnya. Dan ini adalah salah satu kelemahan dari mesin aluminium, khususnya untuk BMW M52 ini. Jadi sekarang gue akan cari berapa banyak yang rusak, terus gue ke tukang bubut untuk bikin drat baru. Gue akan mencoba bikin dratnya menggunakan besi agar lebih kuat dan bisa gue buka pasang berkali-kali. Di bagian dalam bloknya sama seperti tadi, kita harus ngecek setiap drat di sini apakah masih bagus enggak, dan kita bersihkan juga. Gak kotor, pada saat nanti kalian kencengin menggunakan kunci momen, itu tidak presisi kekuatannya. Bisa jadi karena ada sebuah kotoran, perhitungannya tidak presisi yang menyebabkan torsi dari setiap bautnya itu berubah dan menyebabkan crank itu tidak balance atau bisa bergerak atau bahkan bisa menjadikan miring atau tidak sejajar lagi. Makanya ini adalah sebuah inspeksi atau fondasi yang kita kan kemarin sudah mengukur oil clearance dari setiap crankshaft ini, dan ada beberapa modifikasi yang ingin gue rubah untuk ke tukang bubut. Makanya kita akan pasang lagi cranknya kembali ke sini. Sebelum kita masang cranknya kembali, kita harus taruh oli di setiap
bearing ini agar bearingnya tidak rusak, crankshaftnya tidak rusak juga. Ini adalah pompa oli yang akan digunakan oleh BMW M52. Nah, penyakit atau kelemahan dari pompa oli ini adalah di bagian murnya ini. Jadi murnya ini sering banget kadang kendor, kadang kena vibrasi dia gigi surinya dol dan lain-lain. Bahkan juga kalau kita pasangnya terlalu kenceng bisa rusak. Jadi makanya ini adalah sesuatu yang cukup ringkih di dalam BMW. Tapi gue punya solusinya. Pertama adalah biasanya banyak orang habis kencengin ini dengan torque atau dengan spesifikasi yang sesuai, itu dialas, cantum aja. Atau lu bisa juga kayak pakai yang gue guna. Nah, gue bor ujung-ujungnya dikit aja kayak gini. Jadi ini yang baut emur yang kita lubangin seperti ini. Pada saat terpasang, tinggal pasang aja ininya, kawat stainlessnya masukin stainless, kawat stainless. Gue masukin pintir-pintir dan gue ikat lagi ke gearnya ini. Jadi dia tidak bisa bergerak. Ini salah satu yang biasa sering gue pakai, karena kalau ngelas itu kadang-kadang kalau kita mau buka kita harus gerindain lagi, itu ribet. Ini cukup potong si kawat stainlessnya aja. Nah, dia itu cara fungsinya adalah dia nempel di sini di blok. Setelah nempel nanti dia akan digerakkan oleh rantai ini yang menyambung ke crankshaft seperti ini. Jadi dia akan muter. Nah, ini juga salah satu kelemahan adalah kalau misalkan di RPM tinggi atau segala macam, ini biasanya sering bergoyang rantainya, yang menyebabkan dia suka copot, giginya botak, atau bisa menyebabkan ini jadi kendor juga karena ada vibrasi di sininya. Nah, di sini gue akan modifikasi menggunakan tensioner dari Toyota Carina kalau nggak salah ya. Ini nanti ada tensioner di sini yang akan neken ke rantainya ini, jadi dia akan tegang terus, akan tension terus. Ini salah satu cara obatnya untuk menyembuhin penyakitnya pompa oli M52 ini. Ini adalah baut cylinder head yang standar BMW ya, seperti ini. Nah, kita akan mengganti baut ini dengan menggunakan baut dari ARP. Nah, ini udah terkenal banget, mungkin banyak banget yang sudah tahu. Tapi gue mau jelasin sedikit lagi kenapa ARP itu lebih kuat. Satu, dia modelnya itu berbeda. Ya, jadi dia ada dua drat di sini. Ini kosong dan ini drat lagi. Nah, berbeda kalau ini full drat. Apa sih yang membikinkan perbedaannya? Pertama adalah material bahannya sendiri ya, itu lebih kuat. Nah, untuk BMW sendiri ini, sebenarnya kalau BMW itu kalau kita buka cylinder head atau kita bongkar mesinnya sekali, baut ini harus diganti, sebaiknya diganti. Karena kenapa? Baut model seperti ini pada saat kita kencengin dengan momen tertentu, dia akan melar, akan narik. Nah, kalau dipakai berkali-kali, tingkat kekencangannya itu berbeda. Makanya ini sebaiknya diganti. Kalau gue sih selalu gue ganti. Cuman ada beberapa orang yang pakai terus, tapi gue nggak mau ngambil resikonya karena bongkar mesin itu lebih susah dibandingkan cuman sekalian ganti baut sekarang ini. Nah, yang kedua adalah untuk baut ini pada saat penggunaannya itu kan dia, ini contoh ini adalah silinder block, dia masuk seperti ini dan kita puter kan. Nah, pada saat kita muter, pada saat mau kita momen dengan kekuatan tertentu, dengan beberapa kilo yang kita sesuai spesifikasi, dia akan narik ulir dalam silinder bloknya. Maka tadi kita lihat ada beberapa yang sudah ketarik. Itu karena pergerakan momennya seperti ini. Nah, sedangkan kalau ARP, karena dia ada dua ulir di ujung dan di ujungnya, jadi pada saat dia sudah masuk terkunci ke silinder blok dan kita kencengin murnya, itu hanya narik bagian sini saja. Jadi tidak ada stres di dalam ulir ini. Makanya ini yang membuat penggunaannya lebih mudah dan juga lebih kuat pada saat clamping force-nya kita aplikasikan pada silinder block. Untuk bagian connecting rod ini juga cukup lumayan krusial karena banyak yang kelupaan dalam mengerjakan ini. Yang pertama adalah kita harus mengukur dulu baut ininya. Kalau gue sih rekomendasi menggunakan baut baru ya, bukan copotan, tapi benar-benar original baru. Kenapa? Karena ini dia kan ada tekanan di dalam silinder block ya yang menyebabkan baut ini bisa stres. Jadi yang pertama adalah kita ukur dulu panjangnya. Kalau panjangnya sudah melebihi 1 mm dari standarnya, itu kalian sebaiknya ganti karena kekuatan baut ini sudah tidak maksimal lagi. Yang kedua adalah kita harus ngebersihin dratnya juga nih, drat di sini dan juga drat di dalam conrodnya. Karena kalau ada kotoran atau segala macamnya, itu bisa menyebabkan
torque-nya itu tidak sesuai atau kekencangan tidak sesuai dari spesifikasinya yang menyebabkan failure. Biasanya gue menggunakan sena yang udah rusak kayak gini ya, atau mur, kita korek-korek aja sampai kerak-keraknya itu keluar. Nah, kenapa sih sebaiknya diganti? Jadi kalau misalkan menurut gue ya, ini adalah connecting rod set dengan bautnya. Kalau bautnya sudah tidak kuat, itu dia bisa menyebabkan, paling parah adalah conrodnya patah di bagian sini karena bautnya sudah tidak kuat lagi. Jadi kita sudah ngencengin sesuai spek, tapi karena dia sudah mulur atau memanjang atau stretch, itu menyebabkan kekuatan bautnya berkurang dan bisa patah. Kedua, kalau ini nggak kuat, bautnya nggak kuat, dia bisa menyebabkan vibrasi di bearingnya atau di metalnya, bisa menyebabkan kerusakan metal juga. Jadi banyak banget faktor kerusakan di connecting rod diakibatkan oleh baut ini. Jadi ini crucial banget. Untuk connecting rodnya sendiri, gue kemarin udah ngukur-ngukur, mencari persamaan, dan sepertinya gue akan menggunakan, kalau nggak dari Toyota, dari Honda. Ada perubahan di bagian diameter jurnalnya, cuman kayaknya masih bisa kita akalin. Tapi yang gue cari adalah, kemarin kita sudah jelasin kan namanya conrod ratio. Kalau belum yang tahu, kita cek aja episode sebelumnya. Jadi dia lebih panjang sekitar 3 mm sesuai dari yang gue pengen banget. Jadi kemungkinan kita pakai barang di luar dari BMW. Di bagian klepnya, gue akan melakukan modifikasi, tapi gue tidak beli parts aftermarket seperti kayak Supertech, Ferrera, dan lain-lain yang harganya bisa puluhan juta. Gue menggunakan parts dari barang original merek lain. Dan di sini gue menggunakan klep dari Honda. Ini udah pasti bisa karena gue ukur batang stemnya sama, tingginya sama, tapi diameter klepnya dia lebih besar 1,5 mm. Ini standarnya ini dari Honda. Jadi kalau diukur memang kecil sekali sih perbedaannya. Nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Tapi di mesin NA 1,5 mm itu udah cukup besar dan bisa menaikkan power cukup signifikan. Jadi gue pakai klepnya dari Honda. Teman-teman, sampai di sini dulu episode kita. Karena gue ngeburu waktu, gue harus bawa ini ke tukang bubut sekarang juga. Hari ini juga, ini hari Minggu, jadi hopefully dia buka. Kita bisa masukin by next week. Mudah-mudahan udah jadi dan kita bisa lanjut proses pengerakitan silinder block dan silinder headnya. Thank you banget udah nonton video ini. Doain gue bisa menyelesaikan mobil bangkai gue sampai di bulan Juni agar gue bisa balapan. So stay tune, tetap dukung channel ini, dan jangan lupa subscribe dan komen. Thank you.